Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita, Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Suatu ajakan yang indah bagi masing-masing kita, sehingga kita boleh datang kepada Kristus di bawah kaki salibnya, menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita. Ya, karena Kristus sudah datang ke dunia ini, dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia sudah memberikan teladan yang indah bagi kita. Biarlah kita juga mau mempunyai kehidupan sebagaimana Kristus, kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itulah yang akan membawa kita ke dalam suatu pengertian akan karakter Kristus, sehingga kita juga dapat mempraktekkan, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, hikmatnya membawa kesenangan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 17 dan 18. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, jadi suatu ayat yang begitu indah. Ya, karena jalan Tuhan adalah jalan yang penuh bahagia, yang penuh dengan kesejahteraan. Ya, dan siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Orang bijak mengatakan bahwa jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amsal 3 ayat 17. Banyak yang beranggapan bahwa pengabdian kepada Tuhan merusak kesehatan dan kebahagiaan dan menggembirakan kehidupan dalam hubungan sosial. Tetapi mereka yang berjalan di jalan hikmat dan kekudusan menemukan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi jangan sampai kita terbuai oleh hal-hal duniawi yang dapat membuat kita, memberikan kita suatu kenyamanan yang hanya sesaat. Tetapi di sini dikatakan, biarlah kita mau berjalan di jalan hikmat dan kekudusan dan menemukan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi suatu hal yang indah bagi kita bila mana kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan menemukan suatu hal yang belum pernah kita rasakan, karena kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Karena hikmat Tuhan itu membawa kesenangan bagi diri kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa tetapi mereka yang berjalan di jalan hikmat dan kekudusan menemukan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Ya, karena mengandung janji baik untuk hidup kita maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi janji Tuhan itu akan kekal sampai selama-lamanya. Kita akan rasakan di dunia ini bila mana kita mau menuruti perintah Tuhan, dan kita juga akan merasakan di dunia yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Ya, jadi jangan sampai kita terlena oleh buayan-buayan daripada si jahat itu. Dengan begitu harta-harta duniawi yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Itu hanyalah titipan Tuhan. Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan semuanya itu? Ataukah kita melalaikan? Ya, inilah bagaimana Tuhan kita memberikan kita ya suatu arahan-arahan sehingga kita tidak
ya tergiur dengan hal-hal dunia itu. Ya karena orang dunia terlalu sering tidak dialihkan oleh hiburan yang mengasihkan. Ya, jadi jangan sampai kita terbuai dengan semua yang si jahat berikan, sehingga mata kita dibutakan, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana hal yang baik atau hal yang benar dan mana hal yang salah yang harus kita jauhkan. Agama yang benar memuliakan pikiran, memurnikan cita rasa, menyucikan penilaian, dan membuat pemiliknya mengambil bagian dalam kemurnian dan kesucian surga. Agama yang benar mendekatkan para malaikat dan semakin memisahkan kita dari roh dan pengaruh dunia. Hal itu memasuki semua tindakan dan hubungan kehidupan dan memberi kita semangat pikiran yang sehat, dan hasilnya adalah kebahagiaan dan kedamaian. Ini ditulis di dalam Counsels on Health halaman 629. Ya, jadi agama yang benar memuliakan pikiran, memurnikan cita rasa, menyucikan penilaian, dan membuat pemiliknya mengambil bagian dalam kemurnian dan kesucian surga. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak sesempurna sama seperti Tuhan. Ya, tetapi dengan usaha kita, dengan kemauan kita, disitulah Tuhan akan melihat. Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk melakukannya. Ya, karena Yesus telah datang ke dunia ini dengan kehidupannya yang penuh dengan kesederhanaan itu, memberikan kita satu teladan-teladan yang begitu indah. Ya, apa yang Yesus rasakan pada saat dia berada di dunia ini, itulah yang kita rasakan pada saat ini. Yang Yesus rasakan mungkin melebihi apa yang kita rasakan saat ini. Ya, bagaimana dia, ya, banyak penolakan yang dia hadapi. Banyak orang-orang yang membenci dia. Tetapi Yesus tahu dia datang ke dunia ini karena dia ingin menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa. Dia tidak mau melihat kita menderita. Dia mau supaya kita semuanya ini selamat. Ya, sehingga dia mengorbankan dirinya. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biarlah apa yang dia sudah berikan untuk kita, kita mau ya berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita juga dapat menerima ya akan kasih-Nya, sehingga kita dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Ya, seringkali kita menganggap ya bahwa diri kita ini sudah hebat, diri kita sudah benar dan lain sebagainya. Disitulah akan timbul kesombongan di dalam diri kita. Tetapi ada juga orang-orang yang menganggap bahwa saya lemah, saya tidak sanggup. Itu juga hal yang salah. Tapi biarlah di dalam apapun yang kita hadapi, ya pemikiran-pemikiran kita, minta Tuhan bantu saya. Ya, supaya hal-hal yang dapat membuat kehidupan saya hancur itu jauh daripada saya. Ya, sehingga kita hanya fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, jangan sampai kita terpengaruh. Ya, jangan sampai kita meninggalkan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tapi apa yang Tuhan berikan untuk kita, biarlah kita doakan itu dan kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, karena Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengalami hal-hal yang kita alami saat ini. Dia tahu apa yang menjadi kesanggupan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap beban-beban kehidupan kita di bawah kaki salib-Nya, sehingga Dialah yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, ya bagaimana dia juga mengajak akan murid-muridnya. Dia juga ingin supaya murid-muridnya dapat mengerti akan misi dan visinya pada saat dia berada di dunia. Ya, pada saat dia
melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupannya. Ada juga murid-muridnya yang menentangnya. Ya, tetapi dia tahu bahwa inilah yang akan terjadi. Yesus harus berkorban dulu di atas kayu salib. Dia harus mencurahkan darahnya. Sehingga pada saat dia mati dan dia bangkit, barulah murid-muridnya dapat dikumpulkan kembali. Disitulah murid-muridnya baru mengerti. Sehingga mereka yang mendapatkan suatu hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Roh Kudus turun atas mereka. Sehingga mereka juga dapat menyaksikan akan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Ya, walaupun tantangan yang mereka terima dalam hidup, di dalam setiap pengalaman rohani mereka, tetapi mereka yakin bahwa inilah yang harus mereka hadapi. Penganiayaan mereka harus hadapi, tapi mereka tetap tegar, mereka tetap teguh di dalam pendirian mereka, karena mereka tahu bahwa inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin kita tidak merasakan hal yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus selalu mengetuk pintu hati kita. Dia selalu memanggil kita. Dia selalu mengajak kita untuk datang kepadanya. Tapi kembali lagi, kuasa memilih itu Tuhan berikan untuk kita. Biarlah kita boleh mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, karena hikmat yang Tuhan berikan akan membawa kesenangan di dalam kehidupan kita. Agama yang benar mendekatkan para malaikat dan semakin memisahkan kita dari roh dan pengaruh dunia. Ya, hal itu memasuki semua tindakan dan hubungan kehidupan dan memberikan kita semangat pikiran yang sehat, dan hasilnya adalah kebahagiaan dan kedamaian. Ya, jadi inilah, biarlah kita boleh menjalankan akan setiap perintah Tuhan, sehingga hal damai, kegembiraan itu akan selalu menaungi kehidupan kita, akan mengelilingi kehidupan kita. Ya, sebagaimana dengan Kristus, dimanapun dia berada, dia selalu membawakan damai sejahtera itu bagi setiap orang. Sehingga orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu, mereka mendapatkan suatu hal yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Ya, mereka merasakan bahwa diri mereka diperbarui oleh damai Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Ya, biarlah kita boleh meminta kepada Tuhan kita. Meminta supaya hati kita dapat disucikan, dapat dimurnikan, sehingga kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan di dalam kehidupan mereka. Sama seperti Kristus pada saat dia bertemu dengan orang-orang yang merasakan kesakitan, dia juga merasakan kesakitan itu. Dia bertemu dengan orang-orang yang merasakan kesedihan, Kristus pun merasakan kesedihan itu. Dia bertemu dengan orang-orang yang merasa putus asa, Kristus juga merasakan itu. Pada saat orang-orang merasakan akan sukacita itu, dia pun merasakan itu. Ya, biarlah kita mau berada di dalam naungan kasih Kristus, sehingga kita dapat merasakan akan kasih dan damai yang Tuhan berikan untuk kita masing-masing. Ya pemirsa, bagaimana nasihat firman Tuhan kembali memberikan kita suatu ajakan supaya kita dapat berjalan di jalan yang penuh dengan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bagaimana Tuhan menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang pada Tuhan akan disebut berbahagia. Siapa yang memegang akan prinsip-prinsip kebenaran itu, akan disebut berbahagia. Ya, mungkin kita akan merasakan kebahagiaan, tetapi pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kebahagiaan itu kita rasakan sangat berbeda. Ya, karena kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Disitulah kita akan merasakan kebahagiaan yang akan terus menaungi kehidupan kita. Ya, biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, dimanapun kita berada,
kita boleh terus mengandalkan akan Tuhan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.